Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Ibu cek dulu kehadiran kalian hari ini. Siapa yang nggak hadir? Elsa. Kenapa Elsa? Sakit. Oke. Apa kalau sakit mudah-mudahan kita doain sama-sama semoga Elsa cepat sembuh ya. Nah, oke. Kita hari ini mulai belajar lagi. Kita di sini akan belajar mengenal dan menyajikan data. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik itu akan dapat memahami pengertian data dan cara mengumpulkan data. Kemudian peserta didik juga akan dapat menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Kemudian peserta didik akan dapat membaca atau menafsirkan tabel atau diagram dari suatu data. Oke, coba perhatikan. Di sini Ibu punya soal pretest. Silakan nanti kalian kerjakan semampu dan sebisa kalian. Oke? Nah, selanjutnya sekarang kita mulai, kita akan bekerja di dalam kelompok. Nanti setelah kalian berkelompok, di sini Ibu punya namanya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, ini nanti akan menjadi panduan kalian dalam bekerja kelompok. Nah, untuk kelompoknya kan sudah dibagi. Sekarang silahkan menuju ke kelompoknya masing-masing. Yuk, silahkan boleh pindah ke kelompoknya masing-masing. Sudah duduk di kelompoknya semua? Sudah? Oke, perhatikan dulu ke depan. Nah, tadi sudah Ibu bilang hari ini kita akan bekerja di dalam kelompok. Panduannya adalah pakai LKPD. Nah, ini silakan diambil dulu LKPD-nya, dioper ke kelompok sebelah. Oke, kalian sudah dapat LKPD-nya semua? Sudah. Nah, pertama silakan sekarang kalian isi bagian data diri atau kelompok. Sekarang kita lanjut, dibuka di halaman selanjutnya. Silakan dibaca bareng-bareng. Silakan kalian baca. Kalian cermati apa yang ada di dalam wacana tersebut. Silakan dibaca bersama-sama dengan kelompoknya. Sudah, kalau sudah silakan dilanjutkan ke instruksi selanjutnya untuk mencari informasi apa yang kalian dapatkan setelah membaca wacana tersebut. Silakan kalian diskusikan bersama dengan teman-teman kalian informasi apa yang didapat, kemudian ditulis pada kolom yang tertera di dalam LKPD. Ya, silakan. Silahkan kalian ke halaman selanjutnya, kalian buat pertanyaan yang menurut kalian itu menjadi pertanyaan yang ingin kalian ketahui dari pembelajaran hari ini. Kayaknya bukan ini dari kan kita sekali ini cari kalian buat pertanyaan. Kan tadi kalian sudah baca ini nih, sudah dapat apa namanya, sudah baca wacananya, terus udah cari informasi apa sih yang ada di sini, kemudian masih ada apa sih yang perlu kalian tahu, pingin lebih tahu lagi setelah membaca wacana. Kalian boleh tanyakan di sini. Nanti setelah itu jawaban sementaranya kalian di sini boleh jawabannya apa aja. Kalian kira-kira deh. Iya, di sini pertanyaannya. Terus kalian kira-kira jawabannya apa di sini. Nah, nanti kan nggak apa-apa salah, namanya jawaban sementara. Nah, nanti kan selanjutnya kita belajar lagi. Nanti di akhir kan kita tahu mana sih yang benar gitu. Oke? Bisa? Tadi kan sudah Ibu kasih instruksi dan sesuai dengan yang ada di LKPD, kalian untuk mencari informasi dari wacana. Coba sekarang siapa yang mau mengemukakan informasi apa sih yang kalian dapatkan dari wacana? Gambar 1 mengamati suatu objek kemudian mendapatkan informasi dari objek yang kita amati. Gambar 2 mencari informasi dengan cara berdiskusi terhadap seseorang yang mengetahui informasi tersebut. Ya. Nomor 3 mengetahui dan mendapatkan informasi melalui narasumber.
Oke, perhatikan teman-temannya. Tadi dari kelompok 2 sudah dapat informasi. Katanya yang pertama tadi informasinya didapat dengan melalui pengamatan sesuai dengan gambar yang ada di dalam wacana. Kemudian ada gambar yang kedua yaitu dilakukan katanya dengan apa tadi? Diskusi. Udah, kalau gitu. Nah, kalian tadi sudah dapat semua informasinya. Kurang lebih kalian semuanya sama. Yang pertama untuk mencari informasi itu bisa dengan melakukan sebuah pengamatan. Tadi kebanyakan seperti itu. Yang kedua informasinya juga yang kalian dapatkan itu untuk mendapatkan informasi bisa dengan melakukan perbincangan atau berdiskusi atau yang sering kita kenal dengan istilah wawancara. Nah, yang ketiga itu informasi bisa didapatkan dengan cara mengisi angket atau kuesioner. Nah, selanjutnya itu kan Ibu minta kalian untuk mencari pertanyaan. Sudah dapat? Sudah. Coba kalau sudah dapat di sini dapatnya apa? Pertanyaannya? Ya, boleh dibacakan silakan. Oke. Yang kedua itu dengan cara berdiskusi terhadap seseorang yang mengetahui informasi. Kemudian yang ketiga mengetahui dan mendapatkan informasi melalui narasumber. Ini yang didapat dari kelompok 2. Kelompoknya tadi apakah yang harus kita lakukan setelah mendapat informasi? Jawabannya dapat kita peroleh melalui lalu dicatat kemudian disajikan dalam bentuk tabel atau diagram batang. Ini dari teman kalian, jawaban sementaranya. Informasi hanya itu saja. Oke, apakah nah kira-kira hanya itu saja atau enggak? Kalian bisa jawab di sini. Gitu ya. Silakan. Apa pertanyaannya? Boleh Ibu lihat dulu? Oke, dengan cara apa mengumpulkan informasi, kemudian jenis data apa yang dikumpulkan, terus menyajikan bagaimana caranya menyajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Oke, sudah ya. Nah, coba sekarang kita ke tahap selanjutnya. Tadi sudah ada pertanyaan dan jawaban sementara yang kalian miliki. Untuk kita memastikan, perhatikan, halo. Untuk kita memastikan jawaban sementara yang sudah kalian miliki, itu jawabannya benar atau salah. Nanti kita cek. Sekarang kita belajar dulu sama-sama. Nah, kita sekarang ke tahap yang selanjutnya. Di bawah bagian jawaban sementara. Oke, di situ ada perintah untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap. Kalian dapat mencari informasi di internet atau juga bisa menyaksikan video berikut. Nanti Ibu putarkan video. Kalau yang dari video menurut kalian informasinya masih belum lengkap, silakan gunakan handphone kalian untuk mencari informasi yang lebih lengkap. Di situ di bawahnya ada beberapa pertanyaan untuk kalian jawab. Oke? Sekarang Ibu akan putarkan video di sini. Perhatikan semuanya ke depan. Dari video itu kalian boleh cari searching. Boleh, silakan. Pakai handphonenya untuk searching nggak apa-apa. Cari pokoknya informasi sebanyak-banyaknya mengenai di situ yang kalian ingin ketahui. Kalian jawab pertanyaan itu. Udah, silakan kalau udah dapat langsung diisi aja. Kita ke tahap yang selanjutnya. Ke tahap yang selanjutnya kan tadi udah selesai ya menjawab pertanyaan yang itu ya. Selanjutnya silakan kalian buka lagi di halaman selanjutnya. Di bagian kegiatan 2, nah itu juga diisi. Bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Kemudian yang keduanya bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Itu
Oke, sekarang coba kita lanjutkan lagi ke tahap yang selanjutnya. Di situ kita akan melakukan sebuah kegiatan. Perhatikan instruksinya. Instruksinya di LKPD kalian atau bisa lihat di depan nih. Perhatikan, yang pertama, kumpulkan semua alat tulis milik teman sekelompok kalian. Dikumpulkan dulu sama kalian. Ya, coba silakan kumpulkan masing-masing alat tulis milik teman sekelompok kalian. Sudah? Nah, kalau sudah, lakukan yang selanjutnya. Kelompokkan sesuai dengan jenisnya. Berarti pena sama pena, buku sama buku. Nah, sudah dikelompokkan masing-masing? Sudah. Kalau begitu sekarang hitunglah jumlah masing-masing jenis alat tulis tersebut. Dihitung. Kemudian tuliskan data yang kalian dapatkan. Kalian tuliskan di bagian, di situ ada kolomnya untuk menuliskan jawaban. Ada contoh penulisannya juga. Ini apa aja alat tulisnya tadi? Pena. Ini nih ada berapa nih? Coba dihitung di dalam ini ada berapa? Bukunya ada berapa? Coba lihat ada apa aja nih. Nah, tuh ada jangka. Nah, tuh. Oh, banyak nih penanya ada berapa dihitung. Menghitungnya sudah ditulis juga? Sudah. Oke, kalau sudah ditulis, silakan sekarang kalian buka halaman selanjutnya di halaman 6. Di halaman 6. Sajikan informasi yang telah kalian dapatkan dari kegiatan sebelumnya yang sudah kalian catat tadi, sudah kalian hitung. Sekarang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Nah, tadi kan kalian sudah lihat video. Di video itu kan ada cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Sekarang silakan data yang kalian punya dari hasil yang sudah kalian hitung tadi alat tulis kalian, sekarang data itu silakan sajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Oke, silakan. Di situ sudah disediakan tempatnya, silakan ditulis. Oh, setelah ini kita mempresentasikan ke depan ya, perwakilan saja. Ayo perhatikan dulu. Kita dengarkan dulu dari perwakilan kelompok 1. Boleh maju ke depan, silakan bacakan hasil bagian 1 yang bagian mengenal data. Coba perhatikan. Apakah informasi Oke, sudah? Nanti dulu. Oke, kasih tepuk tangan untuk temennya. Oke, sudah bagus sekali ya, udah berani mau maju. Nah, selanjutnya, tadi kalian kan sudah juga melakukan kegiatan, mengumpulkan alat-alat tulis, mengelompokkan. Nah, tugas selanjutnya itu kan menyajikan dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram batang. Nah, sekarang coba perwakilan kelompok 1, 2, 3, 4 ya? Oh, kelompok 5 silakan di sini nggak apa-apa. Sama tadi yang satunya diagram batang di sebelah sini aja nih. Ya. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 5 dan kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita sudah bisa lihat di sini. Tadi temannya sudah membacakan hasil dari kerja kelompoknya. Coba di sini sudah temannya dapatkan. Coba perhatikan apa yang dimaksud dengan data. Jadi data itu adalah informasi atau fakta yang diperoleh dari suatu pengamatan. Bisa juga berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang diamati. Nah, kemudian selanjutnya data itu dibagi menjadi 2. Apa aja dataku?
kuantitatif dan data kualitatif. Kalau data kuantitatif itu yang berbentuknya angka atau bilangan. Nah, kemudian kalau data kualitatif itu adalah yang bentuknya bukan angka atau bilangan. Nah, kemudian tadi bagaimana cara mengumpulkan datanya? Cara mengumpulkan data itu ada 3 cara. Yang pertama bisa dengan wawancara. Kemudian yang kedua itu bisa dengan angket. Kemudian yang ketiga itu dengan observasi. Observasi atau kalian melakukan sebuah percobaan, menyajikan dalam bentuk tabel dengan dalam bentuk diagram batang. Nah, tadi temennya udah dapat nih di sini. Pertama, yang dalam bentuk tabel. Cara menyajikannya, perhatikan. Cara menyajikannya kalau dalam bentuk tabel, tadi ternyata kelompok ini mendapatkan informasi bahwasannya buku itu jumlahnya ada 8. Cara menyajikannya yaitu kalian buat sebuah baris dan kolom. Kalian sudah bisa ya kalau misalkan nanti harus menyajikan dalam bentuk tabel bisa? Bisa. Nah, selanjutnya 7. Nah, ini harus lurus nih. Kalau misalnya 5, 6 di sini, berarti 7 di sini. Bisa ya? Ini sudah benar. Nah, coba sekarang kita simpulkan dulu bersama-sama apa yang dimaksud dengan data. Data itu adalah informasi atau fakta yang diperoleh dari suatu pengamatan, wawancara, atau juga bisa dengan angket. Datanya itu bisa berupa angka, bisa juga berupa lambang atau keadaan suatu objek. Nah, selanjutnya ada berapa jenis data? 2. Ada data apa aja? Kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu datanya yang bentuknya angka. Kemudian kalau kualitatif itu yang datanya bentuknya bukan angka. Nah, selanjutnya cara mengumpulkan informasi itu ada 3 cara. Apa aja? Wawancara, betul. Angket, kemudian dengan observasi. Nah, kemudian cara menyajikan tabel dan cara menyajikan diagram batang tadi sudah bisa semua ya? Sudah. Oke, kalau begitu, kalau sudah bisa semua, silakan sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Belajar semuanya tentang bagaimana cara penyajian data. Sekarang Ibu punya soal juga di sini. Nanti ini kalian kerjakan juga. Oke? Sama nanti Ibu setelah kalian mengerjakan ini, Ibu punya soal refleksi di sini. Oke, nanti bisa kalian lihat ya. Oke, untuk pertemuan hari ini, Ibu rasa cukup. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.